Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading seperti biasa. Ini khusus buat kalian yang lagi berada di zona third party relationship. Oke, jadi kita mau cari tahu perasaan dia sama kamu versus perasaan dia sama yang satunya lagi, entah itu pasangan resminya atau malah orang ketiganya. Kalian yang nempatin ya, sesuaikan sendiri. Oke. Ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau yang nggak cocok, kalau yang nggak resonate, jangan dipaksakan, oke? Energinya juga bisa vice versa, ingat ya, bisa kebolak-balik. Jadi kalau kamu nggak ngerasa yang di sisi ini, berarti kamu yang di sisi kanan, gitu aja ya, bolak-baliknya. Oke, kita coba lihat dulu perasaan dia sama kamu, sama kalian, buat yang di sisi kiri ya guys. Oke, thank you. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada Eight of Wands, ada Six of Wands, Eight of Cup, Nine of Pentacles. Oke. Bottom of the decknya ada The High Priestess. Oke. Energinya di sini ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Virgo. Oke. Kalau aku lihat di sini guys, perasaan dia sama kalian itu sepertinya saat ini kalian lagi jauhan, lagi nggak saling komunikasi, lagi jeda. Mungkin ada salah satu dari kalian yang pergi meninggalkan hubungan, entah kalian yang pergi atau dia yang pergi dari kalian gitu. Kalian sesuaikan ya. Cuman ada salah satu di antara kamu dan dia yang meninggalkan hubungan ini, bukan karena udah nggak punya perasaan apa-apa, tapi lebih ke kayak konflik yang udah terjadi belakangan ini, kayak udah nggak nemu jalan keluarnya, kayak udah nggak nemu solusinya. Ada akhirnya salah satu yang merasa menyerah, salah satu dari kalian yang mikir kayaknya kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, gue udah capek, gue harus ninggalin koneksi ini, kayak gitu. Tapi kalau ditanya gimana perasaannya dia sama kalian, itu masih sangat besar guys. Justru apa yang menyakitkan kalian itu menyakitkan juga buat dia gitu. Dia ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian pikir dia baik-baik aja setelah keluar dari hubungan ini, tuh salah banget. Dia keluar dari hubungan ini ya karena kepaksa, karena nggak ada lagi yang bisa dia lakuin, karena nggak ada lagi yang bisa dia perjuangkan gitu. Dia kayak ngerasa gue berjuang sendiri, gue capek, jadi gue pergi dari hubungan ini gitu guys. Dia lebih coba fokus untuk kemandiriannya dia gitu loh guys. Bisa jadi ke pekerjaannya atau karirnya, keuangannya lah, intinya kurang lebih kayak gitu. Dia kayak udah deh, kayaknya gue lebih baik coba untuk cari kebahagiaan gue sendiri gitu. Mungkin kebahagiaannya gue nggak bareng lu gitu loh guys. Dia kayak ngerasa apa ya, gue sayang sama lu tapi gue nggak bisa terus stay di dalam hubungan ini gitu. Kalian yang lebih tahu sih masalahnya yang terjadi di antara kalian apa. Mungkin ada, kalau misalnya kalian di pihak orang ketiganya, mungkin kalian pengen kayak lebih diakui, kalian pengen yang
ya lu kan janji lu bakal ngawinin gua misalnya kayak gitu, lu bakal ninggalin pasangannya lu, tapi kenyataannya enggak, ini udah berjalan berapa tahun masih kayak gini. Dan mungkin emang itu nggak mudah buat dia memilih antara keluarganya dia, which is mungkin udah ada anak, dan memilih rasa sayangnya dia sama kalian. Itu pasti sulit guys gitu, dan dia nggak bisa ditekan seperti itu gitu. Seperti tadi aku bilang, akhirnya dia coba keluar dari hubungan ini, dia coba fokus aja sama diri dia sendiri dulu. Sebenarnya dia juga nggak fokus sama yang di sono gitu. Kalau kalian pikir dia meninggalkan kalian demi yang di sana, itu sebenarnya nggak gitu. Dia karena udah kayak stuck aja, dia udah kayak nggak tahu aja dengan hubungan ini tuh mau gimana lagi, dia harus dengan cara seperti apa lagi supaya bisa meyakinkan kalian untuk tetap stay bareng dia gitu. Kenyataannya kalian udah nggak bisa diajak kerja sama untuk hubungan ini gitu, menurut dia kayak gitu. Makanya dia lebih lebih coba fokus ke diri dia sendiri deh, gue fokus sama keuangan gue sendiri deh gitu. Kepergiannya gue dari lu bukan karena gue udah nggak mau berjuang lagi, atau gue udah nggak mau, atau gue udah nggak sayang lagi sama lu, bukan itu. Tapi lebih ke kayak gue udah nggak tahu lagi harus berbuat apa dengan hubungan ini. Kepergian gue dari lu bukan hal yang gue inginkan sebenarnya, tapi gue nggak ada pilihan lain gitu, dan ini menyakitkan gue gitu. Itu yang mau dia sampaikan sama kalian guys. Oke, kita lihat sisi yang satunya ya, perasaan dia sama orang yang satunya. Thank you. Thank you. Thank you. Ups. Kebanyakan, aku cuman butuh satu kartu lagi aja, please. Give me one more card, please. Thank you. Oke. Bottom of the decknya ada the vortex. Oke. Di sini ada the world. And then di sini ada six of sword. Wow. Oke. Ada page of pentacles. And then ada knight of sword. Oh my god. Ini lebih banyak swordnya ya. Oke. Di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, and then ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. So kalau ditanya gimana perasaan dia sama yang satunya, oke, selain kalian, sebenarnya dia udah capek dengan hubungan ini gitu. Sebenarnya dia udah lelah karena badainya tuh nggak pernah berakhir guys gitu. Dia berusaha apapun dengan hubungan ini, hasilnya tetap sama gitu. Hasilnya tetap sama, nggak akan pernah bisa bareng, karena yang satu larinya ke sini ngadepnya, yang satu juga ngadepnya ke sana, terus ke bawah badai, terus ke bawah arus gitu. Yang ini juga ya pokoknya nggak pernah jadi seimbang gitu si energinya mereka itu gitu. Jadi dia berusaha ingin mendekat, tapi yang satu berusaha jauh gitu. Juga sebaliknya, dia yang satu berusaha menjauh, tapi yang satu pengennya mendekat. Jadi intinya adalah nggak pernah ada satu kesepakatan yang sama, nggak pernah nyampe ke satu titik tujuan yang sama gitu loh. Oke, dia ngerasa capek, dan di sini sebenarnya yang jadi beratnya dia itu adalah anak. Oke,
I think this one, orang ini emang udah punya anak dan dia lebih memikirkan ke regenerasinya dia gitu loh. Apa yang bakal terjadi sama anak gua kalau hubungan ini berakhir. Jadi dia nggak mikirin diri dia sendiri, dia juga nggak mikirin orang yang satunya itu. Yang lebih dia pikirin adalah pihak lain, which is itu adalah anaknya gitu, keturunannya, karena dia nggak mau anaknya punya masa depan yang mungkin ya namanya anak broken home, padahal kan anak broken home nggak selalu bakal gimana ya gitu. Sekarang apa bedanya kalau misalnya dia terus bersama tapi ribut terus, lama-lama anaknya juga pasti bakal ngeh kan, lama-lama anaknya pasti bakal ngeliat kenapa orang tua gue ribut mulu sih, kenapa di rumah suasananya nggak enak sih. Nah itu malah bikin anaknya tuh jadi kayak makin gak betah di rumah. Itu kalau aku bilang ya gitu, tapi kan pemikiran orang beda-beda ya. Oke, intinya adalah perasaan dia sama orang yang di sana itu udah sebenarnya udah nggak ada guys, karena tidak ada cup sama sekali di sini. Oke, yang ada sword. Dia ngerasa tersakiti dengan hubungan ini. Dia berusaha cari sesuatu atau kesempatan di dalam hubungan. Kesempatan dalam arti, bisa nggak sih gue memperbaiki hubungan ini gitu. Tapi dia nggak nemu alasan itu, dia nggak nemu jawaban itu gitu. Setiap kali dia berusaha mencari sesuatu untuk bisa dia perbaiki, itu nggak pernah dia dapatkan gitu guys. Itu nggak pernah dia temukan alasan untuk bisa bertahan, alasan untuk bisa menyayangi orang ini lagi tuh. Dia nggak nemu itu gitu. Yang dia pikirkan hanya anaknya dia gitu, pihak lain ya, entah kalau misalnya dia belum punya anak ya orang tuanya, pokoknya pihak lain yang menurut dia akan tersakiti dengan perpisahannya dia sama orang ini gitu. Dia lebih berat ke situ, kenapa dia masih mempertahankan ini. Kalau dibilang dia masih ada perasaan sama orang ini, enggak sama sekali. Perasaan itu udah hilang, yang ada dia hanya memainkan perannya aja di sini gitu. Perannya mungkin which is sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri aja, yang sebenarnya dia lagi coba cari cara untuk bisa keluar dari hubungan ini gimana caranya tapi tidak menyakitkan atau tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya dia gitu. Itu yang lagi dia pikirin pada saat ini guys. Dia belum nemu hal ini. Di balik dia lagi berusaha ini, nah sisi kalian masih terus coba bertanya, ini gimana, kenapa lu begini begitu, itu bener-bener bikin dia stres, bener-bener bikin dia kayak ngerasa terpojok, kayak ngerasa tertekan, dia nggak tahu harus gimana. Makanya walaupun di sini dia masih bener-bener sayang sama kalian, dia tetap pergi meninggalkan perasaannya ini gitu guys. Dia tetap ninggalin dulu ini, dia pikir ya udah masalahnya ada di gua bakal beresin dulu ini semuanya gitu. Tapi kalau karena ini temanya perasaannya dia sama kalian versus perasaannya dia sama yang satunya, ini nggak ada sama sekali guys. Dia nggak punya perasaan dia sama yang satunya ini udah benar-benar hilang, udah benar-benar nggak ada. Dia lagi cari cara untuk bisa membereskan, dia lagi berusaha untuk gimana caranya tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya dia dengan perpisahannya ini. Apa yang harus dia lakukan, dia cuman coba memerankan perannya dia di dalam hubungan ini aja, which is dia tidak ada keinginan untuk terus mempertahankannya gitu. Sorry to say, tapi emang isi kartunya seperti itu. Bisa vice versa, ingat ya. Oke guys, segitu dulu. Sorry lupa belum aku belum kasih inisial. Oke, sebentar ya, aku shuffle dulu. Oke, ini bisa huruf di nama kamu atau di namanya dia. Ada D, X, C, V, E. Ada U, W, H, B, K, F, L, dan I. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. See you next time. Dadah.